Selamat pagi Bu Lia. Selamat pagi juga Bu Listin. Saya minta waktu sebentar Bu ya. Ya. Begini Bu, saya ada rencana ingin masuk di kelas Ibu untuk kegiatan supervisi akademik. Kira-kira apakah Ibu bersedia saya memantau Ibu selama Ibu mengajar nanti? Iya boleh Bu, boleh banget untuk Ibu supervisi di kelas saya. Kira-kira nih Bu, kalau boleh saya tahu kapan saya bisa masuk di kelas di pembelajaran Ibu? Besok bisa Bu. Oh besok ya? Di kelas berapa Bu? Saya besok mengajar ekonomi nih Bu, di kelas 11 IPA 3. Oke, ekonomi ya, mapel ekonomi. Kalau boleh saya tahu lagi nanti kira-kira materi pelajaran apa yang akan Ibu sampaikan kepada anak-anak di kelas? Untuk materinya sendiri Bu, itu ada kerjasama internasional. Oke, kerjasama internasional ya Bu. Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti selama pembelajaran kalau saya boleh tahu Bu? Kalau untuk tujuannya sendiri Bu, di sini ada memahami hubungan kerjasama internasional, terus ada juga memahami bentuk-bentuk kerjasama internasional, dan juga nanti ada mempresentasikan hubungan dan bentuk kerjasama internasional. Oke, sedikit saya ingin bertanya juga nih Bu, sebelum kita melakukan supervisi akademik. Dari tujuan yang ingin Ibu capai dari materi pembelajaran kerjasama internasional ini, area yang ingin Ibu capai atau pengembangan apa nanti selama proses pembelajaran yang Ibu harapkan dari baik itu dari Ibu sebagai guru mengajarkan kepada murid atau muridnya sendiri terhadap menerima pembelajaran Ibu. Kira-kira area yang pengembangan mana yang paling ingin Ibu kembangkan selama proses pembelajaran? Kalau yang ingin saya kembangkan itu Bu, yang pertama itu aktif dalam diskusi kelas, yang biar mereka lebih aktif ketika mereka berdiskusi entah sama temannya atau ketika kami ada penyampaian materinya, dan juga kolaborasi antar kelompok dalam membuat tugas. Jadi biasanya mereka nanti ada pembagian tugas-tugas per kelompok, jadi dalam kelompok itu supaya mereka aktif juga bagaimana menuangkan ide, bagaimana mereka menyampaikan pendapat individu. Oke, berarti nanti yang ingin Ibu lihat itu yang pertama ini saya tangkap tadi Bu ya, diskusi. Yang kedua adalah melihat kolaborasi mereka antar teman. Ya. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran dan yang ingin dikembangkan oleh Ibu ini, kira-kira strategi apa yang tepatnya untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pengembangan yang ingin Ibu capai ini? Untuk tugas ini Bu, saya kemarin ada membagi kelompok untuk di kelas 11 IPA 3 ini. Jadi nanti dalam kelompok itu hasil akhirnya adalah mempresentasikan, yang mana besok Ibu bisa lihat di kelas mereka mempresentasikan tiap kelompoknya hasil dari diskusi mereka, dan juga nanti di akhir dari presentase akan ada sesi tanya jawab nih Bu antar kelompok satu dan kelompok lain, dan juga mereka saling memberikan masukan dan juga saran dari setiap antar kelompoknya. Oke, berarti strategi, kalau dari saya tangkap dari apa yang Ibu katakan, berarti strategi yang Ibu persiapkan nanti itu adalah diskusi Bu ya, itu pasti, karena yang memang dari pengembangan yang ingin Ibu kembangkan adalah diskusi. Jadi proses diskusi mereka, kemudian yang kedua nanti tanya jawab mereka selama kegiatan baik itu diskusi ataupun nanti kegiatan terakhir itu adalah presentasi ya. Berarti lebih kecenderungannya nanti keaktifan mereka. Iya. Oke. Dari
strategi ini nanti kira-kira nih Bu, apakah Ibu nanti menghadapi kendala atau bagaimana Bu? Kira-kira nih sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran. Kemungkinan ada sih Bu kalau kendala-kendala, cuman nanti kita lihat waktu proses di kelasnya gitu. Oke Bu, nanti Tapi baiklah. untuk ini pasti ada sih biasanya kendala-kendala dalam presentasi. Biasanya ada anak yang pendiam, ada yang sangat aktif dan sebagainya. Oke, berarti nanti itu ya Bu ya, kira-kira yang akan dihadapi oleh Ibu ketika melaksanakan proses pembelajaran. Iya. Oke, baiklah Bu, kalau begitu untuk lebih lengkapnya lagi nanti saya ingin bertanya lagi kembali ya Bu, setelah mengadakan supervisi nanti kita akan melihat hasil dari Ibu setelah mengajar. Iya. Baiklah Bu, kalau begitu sampai ketemu besok. Nanti kita akan sama-sama melihat sejauh mana perkembangan murid Ibu selama Ibu mengajar dan sesuai dengan harapan dan tujuan yang Ibu capai. Iya. Sampai bertemu besok kuliah. Terima kasih Bu Listin. Terima kasih. Pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Kebetulan kita hari ini ada ekonomi lagi, jadi kita akan lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita ada yang masih ingat materi yang kemarin? Yang kemarin dipresentasikan temannya. Ya, tentang apa sih, Aska? Kerjasama regional. Kerjasama regional. Ya, regional. Kalau kemarin kita sebelumnya ada penjabaran tentang silakan dalam ruangan kelas 10 dan 11 menunggu gurunya. Ya. Perdagangan internasional itu ada beberapa jenisnya, ada regional dan regional. Kan kita membahas angka nih. Kalau lupa bisa dibuka lagi di halaman 241. Iya. Judulnya kerjasama ekonomi internasional ya. 200 dari 225 kalian bisa lihat. Kalau kerjasama ekonomi internasional itu ada beberapa jenisnya. Ada yang regional, ada yang subregional, ada apa lagi? Internasional, ada apa lagi? Bilateral, multilateral, ada bilateral, regional, subregional, antarregional, dan internasional, ya enggak?
investasi asing masuk, habis itu kebutuhan negara terpenuhi. Ada nikel, ada biji kopi. Nah, dan di situ dijelaskan juga untuk faktor pengaruhnya nih. Apa sih yang mempengaruhi mereka beli atau menjual juga? Iya nggak? Karena setiap negara itu memiliki iklim yang berbeda. Karena kopi tidak semua daerah hidup ya. Terus ada nikel. Kalau kita berbicara nikel, nikel itu apa sih? Nikel itu adalah sumber daya alam yang terbatas. Jadi itu tidak merata ya, setiap wilayah ada biji nikelnya. Atau setiap daerah ada sumber daya manusianya yang pintar, bisa bikin mesin misalkan. Jadi setiap negara itu akan bekerja sama, saling melengkapi dan saling menguntungkan untuk menambah salah satunya devisa negara juga. Nah dari situ manfaat lain juga dari perdagangan ekonomi internasional itu adalah salah satunya menambah devisa negara, adanya persaingan. Pengen gak sih kalau kita selama ini beli mesin, pengen gak suatu saat kita jadi yang jualan mesin? Jadi akhirnya kita termotivasi untuk lebih belajar lagi, memperbaiki sumber daya manusianya untuk bisa lebih maju dari teknologi, informasi, dan apa lagi? Pengetahuannya. Jadi akhirnya seperti halnya Indonesia, beberapa mesin-mesin mulai ada yang merakit sendiri seperti itu. Nah, saat ini kita akan lanjutkan tugasnya kemarin. Yang belum mengumpulkan ada berapa kelompok? Saya. Iya, ada beberapa kelompok nih. Ada 4 atau? 4. Ada 4. Dari 4 ini siapa yang mau dulu nih? Maju. Yang siap. Ini ada kelompoknya Catherine. Kenapa pergi? Hah? Bagus punya mereka. Jadi nanti semua dapat giliran ya. Akan maju. Tenang aja tuh, hari ini semua yang dapat giliran. Jadi kita akan bahas ini apa sih yang tersisa kemarin? Banyak bu, baru satu yang kemarin ya? Iya, masih ada 10. Masih ada 10. Tapi kita tidak mungkin 10 hari ini semuanya ya. Karena itu akan banyak. Nah di sini ada Unido. Kita persilakan untuk tim Unido mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok Unido. Saya Kior Kamuni. Saya Titis Spesial Alexander Prasetyo. Saya Deva Laila Teresa. Di sini kami akan menjelaskan tentang Unido. Kita akan masuk ke dalam pengertian Unido. Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa Unido adalah sebuah badan khusus PBB yang didirikan untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan industrial di negara-negara berkembang serta negara-negara yang sedang dalam masa transisi ekonomi, serta untuk mempromosikan kerjasama industrial internasional. Unido bermarkas di Vienna, Austria, dan merupakan anggota di Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tujuan utama dari organisasi ini adalah untuk meningkatkan sektor industri di negara berkembang serta negara dengan ekonomi transisi.
proyek kerjasama teknis yang berhasil dilaksanakan di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan teknologi industri, peningkatan kualitas lingkungan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Kita akan masuk dalam tugas tugas. Tugas ini adalah untuk memajukan perkembangan industri di negara-negara berkembang, yaitu dengan memberikan bantuan teknis, program-program latihan, penelitian, dan penyelidikan informasi. Tugas-tugas ini antara lain: 1. Mengoordinasikan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh badan-badan lain dalam lingkungan PBB yang berkaitan dengan bidang pengembangan industri. Yang kedua, menyediakan forum konsultasi dan negosiasi antara negara berkembang dan negara industri maju. Yang ketiga, membantu menyusun perbaikan dalam sistem perindustrian secara internasional dengan menekan utama pada percepatan alih pengetahuan teknis dan teknologi ke negara-negara berkembang, serta memperkuat peran partai untuk merangsang inovasi atau penemuan-penemuan baru dalam industri. Anggotanya, sebagai informasi dapat disampaikan bahwa United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) dibentuk pada tahun 1966 dan menjadi salah satu badan khusus PBB pada tahun 1945 dengan jumlah anggota 172 negara. Tujuan pendirian UNIDO adalah untuk membantu percepatan pembangunan industri di negara berkembang. Negara-negaranya ada Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Jerman, Indonesia, Jepang, Rusia, Korea, Afrika, Uruguay, dan lain-lain. Jumlah seluruh anggota UNIDO ada 172 negara. Manfaat dari UNIDO yaitu menekan kemiskinan dan mempercanggih alat perindustrian Indonesia yang diharapkan mampu menuntaskan kemiskinan dan kesenjangan sosial Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan? Gimana bantuan UNIDO? Tempatnya tuh di Vienna, Austria. Vienna, Austria. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Negara apa saja yang bergabung dalam UNIDO? Negara yang bergabung di UNIDO ini ada banyak, 172 negara. Tadi itu contohnya ini. Sebutkan yang kita tahu. Jadi ini apa? Ada Amerika Serikat, Argentina, Brasil, Jerman, Indonesia, Jepang, Rusia, Korea, Afrika, dan lain-lain. Kapan Indonesia bergabung dengan UNIDO? Tujuan dari UNIDO tadi kan ada yang kayak mengatasi kemiskinan dong, ya contoh kegiatannya tuh. Ini yang buat nanya yang kapan Indonesia bergabung tuh dia bergabung sejak tahun 1967. Tepatnya kapan? Jadi mana mereka mengatasi kemiskinan? Ya mereka jualan kan, jualan terus mengatasi kemiskinan. Kan ada yang UMKM itu kan yang kayak lebih bagus. Tugas itu kemarin? Ya, ada Jadi misalnya kita tuh pengen bantu orang-orang buat imigrasinya, terus nanti mereka jual, mereka pasarkan. itu dari 172 anggota di kan ada yang antara itu dari negara berkembang dan juga tapi kan UNIDO juga fokus ke negara berkembang, pernah negara maju dalam UNIDO.
dalam negara itu sendiri. Jadi kita tahu seperti tadi UNIDO ada memberikan bantuan kepada siapa? Salah satunya Indonesia. Berapa persen? 5,49%. Nah, jadi kita tahu Indonesia di saat pandemi COVID kemarin, ada yang baca berita nggak kalian? Waktu pandemi COVID, Indonesia ini keadaan ekonominya terbantu karena adanya UMKM di Indonesia. Makanya kenapa Indonesia masih dalam kategori baik atau aman untuk ekonomi, karena banyaknya UMKM di wilayah-wilayah Indonesia yang mulai berkembang. Nah, dari mana si UMKM itu dapat bantuan dana, dapat sumbangan dari pemerintah kan? Pemerintah itu asalnya dari mana? Sebagian ada yang dari UNIDO tadi. Nah, jadi di sini kita tahu manfaat dari UNIDO itu adalah mengatasi lewat bidang industri yang ada di wilayah masing-masing. Yang belum ada industrinya akan di stimulus atau akan diberikan rangsangan biar mereka lebih punya ide kreatif. Mereka boleh membuka usaha sendiri, mereka bisa berdiri di kaki sendiri dalam bidang ekonomi. Nah, itu untuk UNIDO. Dan tadi ada beberapa pertanyaan yang bagus ya. Dari mana sih, apa sih manfaatnya untuk Indonesia? Terus seperti apa sih kontribusinya di keadaan krisis atau pandemi? Nah, seperti itu. Itu contoh real yang bisa kita pelajari dan bisa kita lihat. Oh, ini loh ternyata manfaatnya untuk kita sebagai anggota. Nah, sekarang kita akan lanjut ke apa? IDB. IDB kelompok siapa? IDB apa depannya nih? Depannya ya, kalau dengan apa? Apek. Kita akan dengarkan presentasi dari kelompok APEK. Ini jelek. Pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok ekonomi yang akan mendeskripsikan hasil kami, yaitu tentang APEK. Terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, saya Adi Jagat Mulawanman. Saya Yudhiswa. Saya dengan guru mata pelajaran Ibu Lia bernama SPD. Ini anak. Ibu kasar, Bu Ramen. Di sini kami akan membahas tentang APEC, yaitu atau panjangan dari Asia Pacific Economic Cooperation. Ini contoh mereka yang ikut organisasinya yang kayak pertemuannya. Wow, keren. Ini kami lanjut terus. Ini sering mendengar istilah APEC. Apa sebenarnya organisasi APEC itu? Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC adalah sebuah forum internasional dengan anggota negara-negara di lingkar Samudra Pasifik yang mewadahi kerjasama dalam bidang ekonomi dan bisnis. Keberadaan organisasi APEC mampu mendorong negara-negara dalam lingkup Asia Pasifik untuk meningkatkan kemajuan di sektor ekonomi serta integrasi antar negara yang tergabung menjadi anggotanya. Sejarah lahirnya APEC. Lahirnya APEC diawali dengan adanya pertemuan multilateral para pemimpin di Canberra, Australia pada tahun 1989. Saat itu, Perdana Menteri Australia Bob Hawke melontarkan gagasan perlu dibentuknya sebuah forum
yang kemudian diberi nama APEC. Para pemimpin saat itu melakukan perundingan dan sepakat untuk mendeklarasikan berdirinya APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Berdirinya organisasi APEC ini didorong oleh misi dalam membuat kawasan perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik. Selain itu, misi awal dari didirikannya APEC adalah untuk mengurangi hambatan dalam melakukan investasi global. Adapun dua dorongan utama dibentuknya APEC pada saat itu yakni rasa khawatir terhadap gagalnya perundingan putaran Uruguay dan adanya perubahan politik dan ekonomi di wilayah Uni Soviet dan Eropa Timur secara besar-besaran. Pada pertemuan pertama anggota APEC yang dilakukan di Black Island, Seattle, Amerika Serikat, digagaslah visi bahwa APEC akan berperan dalam memajukan perekonomian dunia. Fungsi APEC mengutip dari buku Globalisasi, Peluang atau Ancaman bagi Indonesia, karya Budi Winarno. Fungsi-fungsi dari APEC adalah membangun integrasi ekonomi bersama negara anggota di kawasan Asia Pasifik, menyediakan wadah bagi para pelaku usaha swasta untuk mendiskusikan masalah dalam hal ekonomi maupun perdagangan, membantu negara anggota dalam memperluas liberasi perdagangan juga. Investasi mendorong adanya perdagangan bebas global dengan tidak terjadi kelompok perdagangan yang tertutup atau anti-blok, mendukung terciptanya perdagangan bebas di kawasan Asia. Manfaat APEC bagi Indonesia. APEC merupakan forum yang fleksibel untuk membahas isu-isu ekonomi internasional. APEC merupakan forum konsolidasi menuju era perdagangan terbuka dan sejalan dengan prinsip perdagangan multilateral, peningkatan peran swasta dan masyarakat Indonesia menuju integrasi perdagangan. Investasi Indonesia APEC sebagai forum untuk bertukar pengalaman, memproyeksikan kepentingan Indonesia. Dalam konteks ekonomi internasional, APEC merupakan salah satu forum yang kemungkinan Indonesia untuk memproyeksikan kepentingannya dan mengembangkan posisinya dalam tata hubungan ekonomi internasional yang bebas dan terbuka. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan serta meningkatkan kerjasama mengembang kapasitas ekonomi anggota. Tujuan utama APEC ini tertuang pada dokumen visi jangka panjang APEC Putrajaya Indonesia 2040 yang disepakati pada tahun 2020. Visi ini menggantikan Bogor Goals yang menjadi visi jangka panjang APEC sejak tahun 1994. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2040 adalah our vision in open, dynamic, resilient, and peaceful Asia Pacific community by 2040 for the prosperity of all our people and future generation. Kita masuk ke prinsip kerjasama APEC. Kerjasama di APEC dibangun berdasarkan beberapa prinsip, yaitu 1. Konsensus, yang berarti bahwa semua keputusan di APEC harus disepakati oleh dan bagi 21 ekonomi anggota. Ya. Yang kedua, voluntary dan non-binding, yang berarti semua kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan ketiga, konservatif unilateralistis, ya, yang berarti pelaksanaan keputusan dilakukan secara sesuai dengan kemampuan
kemampuan tiap ekonomi tanpa syarat resiprositas. Yang keempat, time frame, yaitu bahwa setiap ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Prinsip-prinsip tersebut terbukti telah membuat anggota APEC melaksanakan komitmen secara lebih efektif. Fleksibilitas yang memberikan ruang kepada anggota APEC yang beragam kapasitasnya untuk berimprovisasi, melakukan uji coba, dan mengembangkan pelatihan bersama secara bertahap hingga memenuhi kesepakatan yang diinginkan. Hasil dari pertemuan APEC 2022. Pertemuan APEC diselenggarakan setiap tahun pada konferensi tingkat tinggi pemimpin ekonomi APEC. Biasanya selalu dihasilkan suatu hasil outcome yang merupakan kesepakatan dari para pemimpin anggota APEC. Pada tahun 2022 pertemuan KTT APEC berlangsung di tengah situasi krisis energi, pangan, dan ekonomi secara global serta kontestasi geopolitik antara ekonomi Barat dan Rusia. Pada pertemuan KTT APEC 2022 pada akhirnya berhasil mencapai konsensus untuk 3 outcome dokumen, yaitu Bangkok Goals on Biocircular Economy, APEC Ministerial Joint Statement, dan APEC Leader Declaration. APEC akhirnya berhasil mencapai konsensus setelah sepanjang tahun seluruh pertemuan sektoral tidak berhasil mencapai konsensus. Pada pertemuan APEC 2022, pada outcome dokumen Bangkok Goals on BCG Economy, Indonesia telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen tersebut dan memasukkan elemen pentingnya capacity building dan juga voluntary technology transfer untuk memajukan komitmen terkait dengan sustainability. Adapun negara-negara anggota APEC ialah Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Cina, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Myanmar, Filipina, Peru, Papua Guinea, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Di sini bendera-bendera. Aku mau bendera Taiwan. Apa ya? Aku Cina. Aku Indonesia aja. Kenapa Roke? Itu karena ini kebanyakan benderanya, karena ukurannya besar. Nah, inilah. Wow, kenapa bukan bendera? Itu kan satu. Apa itu? Iya, semua. Yogi yang nyebutin. Sebutin. Ya, mau Yogi ya. Kalau ini Amerika, Ya. ini Chile, nah, kalau ini Vietnam, nah, ini sabar. Ini Selandia Baru. Terbalik. Selandia Baru. Ini Australia. Oke, Mirip. Kenapa mirip lagi ya, Kak? mungkin. Beda bintangnya. Kalau ini Indonesia, oke. Ini blur. Oh, ya maaf. Warnanya Polandia. Sabar. Ini Malaysia, Filipina, ya, tuh. Oke. Ini kalian tahu semua kan ini? Oke. Ya, kita kalian. Ini tahu kan? Ini Singapura. Ada singa. Kalau ini Brunei Darussalam. Kalian kalau tahu Sri Lanka. Oke. Ini apa belum? Oh ya, kalau ini Papua Nugini. Oke. Kalau ini kotanya Seribu Umat, Meksiko. Oke. Kalau ini tempatnya Lady Boy ini. Oke. Apa nih? Kalau ini Peho. Kalau ini Peho. Oke. Kalau ini Chinese. Oke. Oh, ini kalau kalian tahu tanaman Hongkong. Ini Taiwan. Ini Taiwan. Lanjut. Ini negara kalian semua yang tahu ini. Korea. Betul.
Negara kami semua. Ini Filipina. Oke. Terakhir Yang terakhir itu Rusia, tempatnya Rusia. Oke. Sudah. Sekian dari bendera kami. dari kami, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan. Taruh. Ya. Oke, sip. Yuk, boleh. Kan pada tahun 2013 itu pertemuan pertamanya di Indonesia loh. Nah, apa yang mereka bahas di pertemuan itu? Apa aja kegiatan? Emang itu bukan Dari. Ya, ini lagi di dalam mata langsung jawab. Apa poga? Kalau nampung baik di catat ya. Terus pakai tulis. Apa lagi? Hasil pertemuan Ya, apa yang dibahas mereka di pertemuan di Indonesia? Dan apa kegiatan mereka? Apa yang dibahas? apa yang dibahas di Di Indonesia. siapa lagi? Boleh? Kan itu katanya tadi kan negara Asia Pasifik kok. Tapi yang Peru, Chili, itu Meksiko itu kan Amerika, lalu Rusia itu Eropa. Itu kenapa bisa masuk? Padahal kan Asia Pasifik. Saya ditahu. Ya kan? Pertemuan APEC itu dilaksanakan setiap tahun atau kayak 5 tahun sekali atau berapa tahun sekali? Atau beberapa negara Amerika? Yang kenapa negara Amerika dengan Eropa semua dalam Amerika? Itu apa tadi daerahnya? Pertemuan ya. APEC ini Yang berapa kali? dilaksanakan setiap tahun atau kayak 5 tahun sekali ya? 5 tahun sekali. Negara Amerika Dan Eropa. Benua, ada selain pada Eropa negara selain dari Benua Amerika. benua. Iya benua. Dan benua yang kepala. Ya, padahal bukan masuk Asia Yang berapa kali gitu Pak? Ya, itu ya paling Masuk dalam Dilaksanakan kapan? kapan enggak kapan Mana? ya dilaksanakan dalam berapa kali Oke. dalam apa ya atau satu boleh ya temannya yang lain selain kelompok ini jadi notulennya nanti bisa tinggal dia jawab dan mempersiapkan jawaban yang lain Agak tanya. Apa? Dan kembali. Sudah, Aceh. Tadi ada disebutkan perdagangan bebas loh. Ya. Nah, perdagangan bebas itu kayak mana? Oh. Sama untuk apa? Keuntungan bagi Indonesia dalam perdagangan bebas di APEC itu. Mas. Mas. Ah. Bis kan? Apa? Sampai berapa? Apa? Oh, sampai. Gimana peran APEC dalam mengatasi kemiskinan di kawasan Asia Pasifik? Bagaimana peran APEC dalam mengatasi kemiskinan? Ya, di kawasan Asia Pasifik. Ayo, jawab tadi Mas.
Ada lagi? Apa? Selain Indonesia yang menjadi tuan rumah pertemuan APEC itu di mana lagi? Tentang apa kalian? Dari Indonesia. Selain Indonesia. Selain di Indonesia yang menjadi tuan rumah, di mana saja gitu. Selain di Indonesia di mana pertemuan APEC? Negara mana saja? Selain di Indonesia, negara mana yang menjadi tuan rumah? Oh. Mohon bersabar semuanya lah. Ini untuk nomor 3 yang bertanya yang pertama apakah silakan kapan atau beberapa para
pertemuannya lah adalah mekanisme kerja APEC bermuara pada para pemimpin ekonomi APEC yang melakukan pertemuan setahun sekali dalam APEC Economy Leaders Meeting atau disingkat dengan AERM. Itu tuh hasil dalam APEC itu hasil kesepakatan para pemimpin ekonomi dan menteri APEC yang tadi tuh selanjutnya ditindaklanjuti oleh para pejabat tinggi senior ofisial APEC yang bertemu lazimnya 3 kali dalam setahun. Gitu. Jadi yang datang tuh kayak pemimpin ekonomi APEC-nya aja gitu, yang kayak melakukan atau mengadakan pertemuannya. Tapi dalam sekali setahun. Jadi habis itu ada lagi di sini dari hasil kesepakatan para pemimpin tadi itu menteri APEC-nya tuh kayak menindaklanjutinya tuh oleh para pejabat tinggi dari APEC-nya yang katanya bertemu lazimnya tuh atau maksimalnya tuh 3 kali dalam setahun gitu. Pejabat tinggi itu ada katanya bisa ke siapa? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1. Apa yang dibahas dalam rapat APEC 2013? Ya, itu tuh ada 7 kesepakatan yang diberikan di rapat itu. Ya, pertama ini ada 7 Bang, aja. Aku baca 3 aja. Pertama, pemimpin ekonomi APEC berkomitmen untuk menggandakan upaya dalam mewujudkan Bogor Goals pada 2022. Presiden SBY menyatakan bahwa seluruh pemimpin ekonomi APEC memiliki pandangan yang sama bahwa seluruh ekonomi APEC harus mendapatkan manfaat dari kerjasama APEC. Itu yang kedua, pemimpin ekonomi APEC setuju untuk meningkatkan perdagangan intra APEC atau intra kawasan melalui fasilitas perdagangan, pembangunan kapasitas dan pelaksanaan sistem perdagangan multilateral. Itu yang ketiga, pemimpin ekonomi APEC sepakat untuk mempercepat konektivitas APEC secara cepat, fisik, institusional, people to people. Untuk itu, pemimpin ekonomi APEC memandang perlunya pengembangan investasi di bidang infrastruktur.
sini bakal menjawab nomor 6 selain di Indonesia di mana saja yang menjadi tuan rumah yang teman ada. Jadi yang kami dapat di sini ada beberapa saja. Jadi untuk beberapanya mungkin bisa itu kan setiap pertemuan itu kan pasti bergilir tempatnya. Jadi dia tuh bakal misalnya dari Singapura ke Indonesia pertemuannya tahun depan, habis itu Indonesia ke Vietnam. Nah tapi di sini ada yang kami dapat. Jadi pada pertemuan pertamanya 2004 itu pertemuan pertama mereka itu tuh terjadi di Chili. Habis itu ada di Jepang, ada di Singapura, dengan yang sekarang baru saja itu di Bangkok. Udah, itu aja. Kenapa negara Amerika dan benua Eropa bisa masuk dalam APEC? Padahal mereka bukan Asia Pasifik. Ada yang tahu nih dari teman-teman yang lain nih, bantu kelompok ini. Mereka negara maju. Semangat. Naura, kenapa ada Amerika? Ada yang tahu jawabannya? Allah Akbar. Negara maju. Di dalam pertemuan yang tadi itu ada komite working group Fora dan Subfora. Ada komite working group Fora dan Subfora. Kami dapat Nama-nama bagian. bagian dalam yang itu sebenarnya. Pastikan kalian menyimak ya. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul sebenarnya pertanyaan yang akan kalian buat. Kalau ada ulangan nanti, mungkin salah satunya pertanyaan dari kalian. Apa dampak bagi Indonesia digabungkan dengan APEC? Dampaknya tuh Indonesia, memungkinkan Indonesia untuk memproyeksikan kepentingannya dan mengamankan posisi dalam tata hubungan ekonomi internasional. Selain itu tuh bisa kayak terjadi peningkatan potensi ekonomi perdagangan dan di dalam investasi Indonesia APEC sebagai forum untuk bertukar pengalaman memproyeksikan kepentingan Indonesia. Jadi mereka tuh kayak
bertukar pengalaman gitu dalam memproyeksikan kepentingannya masing-masing gitu. Tapi itu tuh ada dalam konteksnya tuh konteks internasional gitu. Tiga lagi, kayaknya nggak cukup ya? Cukup. Saya kasih. Ada yang bisa bantu dan kelompok lain. Sebelum kita Ini penjawab. Perdagangan bebas apa dan keuntungan bagi Indonesia. Kepada keluarga kepentingan bebas, kita tolong ruangannya Meningkatkan ekspor sehingga pendapatan nasional Indonesia, mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Tidak hanya dalam bentuk modal, namun juga dalam bentuk transfer ilmu. Perdagangan bebas jadi kan keuntungan bagi Indonesia adalah perdagangan bebas. Perdagangan bebas itu apa? Dari dulu nih untuk jawab ya kenapa negara Amerika dan benua Eropa termasuk dalam anggota APEC. Jadi anggota APEC itu kan di wilayah masih wilayah Samudra Pasifik. Jadi yang semestinya di wilayah itu di sini nih di Google nih di sekitar. Jadi di sekitar. Jadi yang dari sekitar wilayah Pasifik itu juga bisa masuk gitu. Termasuk benua Eropa dengan Amerika. Karena berdekatan dengan itu tuh sekitar Samudra Pasifiknya seperti sini. kita termasuk di lingkaran benua. Termasuk di lingkaran mereka ini berdekatan dengan itunya wilayah yang Asia Pasifik ya. Asia Pasifik itu ada apa di sini? Itu negara yang di dalam benua Asia Pasifiknya. Tapi Asia Pasifik ada apa lagi selain benua? Samudra. Ya, Samudra Pasifik. Jadi masuk berarti pengertian kecil itu Asia Pasifik tapi samudranya. ya. Jadi sekitarnya juga bisa masuk gitu lah. Misalnya Samudra Pasifik itu sekitarnya tuh ada Timur Tengah gitu kan. Nah, jadi Timur Tengah pasti ikut sih jadi. Itulah anggapannya tuh. Itu perumpamaannya, efeknya. Gimana? Bisa lah, Cek? Oke. Bisa lah. Oke. Perdagangan bebas itu jika barang dan jasa dibeli dan dijual atau secara tanpa tarif bea atau kuota. Iya, iya. Oke. Habis. Satu lagi. Sama aja.
Ya, bagaimana peran APEC dalam mengatasi kemiskinan di wilayah Asia Pasifik? Dengan mendorong atau memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Kata-kata yang perlu disampaikan, ya, terima kasih. Kalian bisa kumpulkan tugasnya di depan. Kita akan bahas di next pertemuan selanjutnya. Ibu, boleh pulang? Boleh. Dan sebelum pulang, kita berdoa dulu. Ya, nyanyi lagu baru nanti kalian beres-beres ya. Marilah sebelum pulang, marilah kita menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Satu nusa, satu bangsa. Satu. Selamat siang Bulia. Kita kembali lagi nih. Saya ingin sedikit berbincang-bincang kembali dengan Ibu. Selamat siang juga Bu, terima kasih untuk Ibu bisa ada waktu untuk kita berbincang-bincang. Baiklah, kemarin kita sudah melaksanakan supervisi di kelas Ibu dan saya melakukan observasi ketika Ibu sedang mengajar. Kira-kira bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran dan kemudian dengan adanya saya mengamati Ibu selama Ibu melaksanakan pembelajaran? Perasaan saya senang Bu karena sudah terlaksana kegiatannya, Ibu mengawasi, dan juga saya senang Bu karena selama ini kan Ibu bisa gabung di kelas untuk mengikuti proses pembelajaran kami. Jadi saya merasa memiliki teman untuk bisa bercerita Bu. Oke. Harapan Ibu dari perbincangan hari ini apa? Dan juga harapan Ibu setelah kita melakukan observasi, mungkin kira-kira bisa Ibu sedikit ceritakan apa harapan yang menjadi harapan Ibu setelah kita melakukan kegiatan supervisi akademik yang kita lakukan kemarin. Kalau untuk dari yang hasil kemarin Bu, saya berharap dari percakapan kita kali ini juga ini saya bisa menemukan solusi nih Bu dari dan juga perbaikan dalam proses pembelajaran yang masih kurang nih Bu untuk kedepannya nanti. Oke, berarti untuk menemukan istilahnya solusi dalam setiap kekurangan
dalam pelaksanaan ibu ketika melaksanakan pembelajaran dan juga perbaikan ya Bu Iya. ke depannya. Baiklah, menurut ibu apakah selama ibu melaksanakan pembelajaran terdapat suatu masalah ataukah kekurangan, apakah sudah cukup atau bagaimana Bu ketika kemarin ibu mengajar? Untuk pembelajaran kemarin Bu, seperti yang Ibu juga lihat di kelas kemarin kan Bu, selama pembelajaran masih ada beberapa masalah yang terjadi Bu di kelas, seperti waktu mereka presentasi, waktu mereka diskusi untuk lebih penguasaan materinya Bu, mereka perlu lebih tambahan lagi seperti itu atau pemahaman mereka. Dan juga ada beberapa siswa yang dalam pembelajaran itu keaktifannya perlu Perlu ditingkatkan ya? perlu ditingkatkan. Oke, berarti menurut ibu kekurangannya kemarin ada beberapa murid yang pertama kurang menguasai materi pembelajaran Iya. ya Bu. Yang kedua ada sebagian juga murid yang kurang aktif ketika Iya. melakukan diskusi dan ketika mereka presentasi. Iya, padahal biasanya Bu hari-hari ini mereka aktif. Tapi entah kenapa kebetulan kemarin atau mungkin mereka grogi atau mereka tampil di depan Bu kurang ini juga. Jadi ada beberapa yang kurang aktif. Oke, kira-kira nih rencana ibu ke depannya dari persoalan atau permasalahan yang ibu hadapi ketika ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin. Kebetulan kan pembelajaran ibu kemarin itu menggunakan teknik diskusi dengan presentasi, itu yang menjadi utama Bu ya. Iya. Kalau yang saya lihat menurut ibu kan ada beberapa kekurangan nih, jadi kira-kira solusinya menurut ibu sendiri apa Bu? Langkah apa yang akan ibu lakukan untuk setidaknya meminimalisir lah kekurangan atau kelemahan ketika ibu sedang mengajar? Untuk kalau rencana kedepannya Bu, untuk pertemuan kalau ada diskusi lagi nih Bu, presentasi misalkan gitu kan Bu, untuk pemahaman materi sendiri sepertinya perlu adanya sih Bu, seperti penguatan lagi untuk murid dalam menguasai materi itu Bu, dengan cara memberikan referensi-referensi tambahan Bu. Kebetulan kami ada buku. Nah, untuk sementara ini kan lebih tertuju atau terfokus pada satu buku nih Bu. Jadinya untuk ini, sedangkan dari kelompok lain, misalkan dari teman-teman yang lain, pertanyaan itu kan kadang bisa jadi dari cerita atau kasus yang ada di lingkungan seperti itu. Jadi perlu adanya memberikan referensi tambahan. Dan juga untuk yang keaktifan ini Bu, sepertinya saya perlu memancing murid lebih aktif Bu. Berarti yang pertama yang harus ibu lakukan ya menyusun menyusun materi pembelajaran itu agar lebih dimengerti, mungkin itu yang pertama. Dan juga menambah Iya, referensi agar referensi. banyak perbandingan Iya. Bu ya, untuk mereka belajar Iya, supaya wawasan mereka juga tidak terpacu pada hanya satu materi saja, pada buku yang satu ya Bu ya. Kemudian yang kedua ini ada yang sudah saya catat, memancing murid untuk lebih aktif. Kira-kira menurut ibu nih memancingnya seperti apa Bu supaya mereka ini lebih ramai gitu, lebih aktif? Memancing murid lebih aktif itu Bu, seperti ini Bu, memberikan kuis-kuis yang lebih menarik Bu. Jadi seperti mereka lebih kreatif ketika mereka biasanya Bu kalau ada kuis itu kan ada sedikit seperti penghargaan lah, entah Oke. itu permen atau
hadiah ya. Hadiah Betul. ya, seperti Berarti hadiah. Jadi mereka oke. kayak seperti lebih termotivasi nih. Gitu, Oke, berarti memancing muridnya mungkin dengan memberi kuis. Mungkin setiap siswa diwajibkan menjawab gitu Bu ya. Misalnya ada pertanyaan dan mungkin diberi nilai. Kemudian bisa jadi juga diberi penghargaan seperti Ibu berupa baik itu berupa pujian Bu ya. Ataupun Oke. lainnya. Sudah sangat bagus nih rencana Ibu. Oke, mudah-mudahan bisa dilaksanakan Bu. Amin. Iya, dan kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kembali apa yang Ibu sudah utarakan atau ceritakan tentang perbaikan selama kegiatan pembelajaran Ibu? Untuk kedepannya Bu, saya berharap untuk perbaikan ini bisa saya lakukan dalam setiap kali pertemuan Oh Bu. iya, berarti dilakukan secepatnya Bu ya. Iya. Oke. Saya juga melihat secara keseluruhan ketika Ibu mengajar itu menurut saya itu sangat bagus sudah Bu apa yang Ibu lakukan. Saya melihat anak-anak juga kreatif ketika mempresentasikan dari hasil yang mereka diskusikan itu sudah menurut saya wawasan mereka juga sudah bagus Bu. Mungkin hanya perlu ditambah saja Bu ya, karena memang ada beberapa mungkin yang hanya menunggu temannya. Berarti sudah sangat bagus. Dan juga saya lihat perbaikan yang akan Ibu lakukan juga sangat bagus Bu. Nanti mudah-mudahan Bu ya di pertemuan berikutnya Ibu nanti dapat menerapkan apa yang sudah Ibu rencanakan. Terima kasih Bu untuk penguatannya. Oke, berarti sampai ketemu lagi nanti mungkin setelah Ibu melakukan perbaikan saya akan kembali mensupervisi Ibu. Ini saya tujuannya bukan berarti menilai Bu ya, tetapi saya ingin benar-benar kita sama-sama bisa berbagi yang mana yang harus kurang akan kita perbaiki bersama. Berarti sampai ketemu nanti Bu ya. Terima kasih atas waktunya pada hari ini. Sampai ketemu setelah Ibu melakukan perbaikan, kita akan ketemu kembali dan berbincang kembali Bu. Selamat siang Bu Lia. Selamat siang juga Ibu.